warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah illa billah illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya dzal jalali wal ikram. Aminna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah taklim yang dirahmati Allah, baik secara offline maupun secara online. Insyaallah mudah-mudahan 2026 kita udah gak pakai lagi online ya, kita offline semuanya. Jadi bareng-bareng duduk, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk di sini, kita dikasih kesempatan iman Islam, kesempatan ngaji. Karena bisa kita lahir dalam keadaan iman dan Islam, tapi hatinya tidak berjalan dalam iman dan Islam. Bersyukur engkau, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita berupaya keras untuk ngaji itu bukan karena sesuatu,
bukan karena manusia. Bos, saya mau nanya, ini kehidupan kita ya, ini kehidupan kita. Tadi Abi sampaikan nama-nama neraka. Ada neraka untuk ini, untuk itu, untuk sana, untuk sini. Ada neraka untuk, kok disebut ada neraka untuk umatnya Nabi Muhammad? Berarti kita dong. Iya Pak ya? Kalau itu untuk kita, mau nggak sih kita masuk ke sana? Nggak mau ya? Nah, perhatikan kita ngobrol nih. Kita bicara dari hati ke hati. Apakah neraka itu untuk kita? Nauzubillah. Malaikat nangis. Padahal malaikat itu adalah malaikat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Malaikat selalu taat pada Allah. Malaikat tidak pernah membangkang kepada Allah. Malaikat selalu melaksanakan perintah Allah. Tapi takut malaikat masuk neraka. Contohnya Harut wa Marut. Malaikat diturunkan ke alam dunia, tapi ternyata kenapa malaikat taat sekali, gak pernah membangkang pada Allah? Ternyata malaikat mah gak punya hawa nafsu. Harut Marut malaikat gak punya hawa nafsu. Ketika dia diturunkan ke dunia, dikasih hawa nafsu, maka Harut Marut ini tergelincir. Bu, kita bicara manusia. Saya mau nanya sama ibu, pernah nggak sih hati kita gelisah? Pernah tidak sih hati kita gundah gulana? Pernah nggak sih hati kita syawat, jengkel, marah kepada Allah? Pernah nggak hati kita marah pada Allah? Marah pada suami? Sering. Marah kepada keluarga? Sering. Marah pada Allah? Pernah. Apa nih yang membuat ibu marah pada Allah? Perhatikan, membuat bapak marah pada Allah. Tidak sesuai. Jadi begini, kita marah sama istri kita, kita marah sama suami kita, itu adalah hal yang biasa. Berantem dulu, awet rajin, biasa. Suami gak kerja dulu, berantem dulu, biasa. Istri ngomel dulu, biasa. Yang gak biasa gimana? Marah sama Allah. Bu, mama tolong dengerin. Kadang-kadang kan mama ada yang ngomong susah banget. Dengerin. Masuk surga itu paling gampang itu kan mama. Masuk surga paling gampang itu perempuan. Paling gampang banget perempuan masuk surga. Tapi perempuan itu paling banyak di neraka. Nauzubillah. Apa iya kita mau bagian dari itu? Di antaranya adalah, di antaranya nih, laki dan perempuan. Di antaranya adalah hati. Marah sama Allah. Kenapa marahnya? Gelisah kita, gundah gulana kita, sewot kita, pokoknya jengkel banget, putus asa. Udah deh, kalau begitu, mati aja bu deh. Dia bunuh diri, mati. Dia pikir udah selesai itu urusan. Kita yang beriman, setelah kita hidup di dunia ada kehidupan lain. Di alam barzah, alam sampai akhirat. Apa itu bu? Apa itu bapak? Guna-gunanya ujian datang. Suami
istrinya minta dibalikin ke rumah mamanya, ke rumah mamanya. Sewot, kesel karena suaminya nggak kerja-kerja. Istri minta dibalikin karena capek, karena jengkel. Udah suaminya nggak kerja, tiba-tiba udah nggak punya pula, suaminya selingkuh lagi. Makin kesel nggak tuh? Makin jengkel nggak tuh? Apa kata istri ngomongnya? Tanpa lu juga gue bisa makan, tanpa kamu juga saya bisa ngurusin anak. Udah bulan marah, maunya begini, maunya begitu, tapi ternyata nggak terkabul. Ekspektasinya begini, ekspektasinya begitu. Maka disinilah diuji keimanan. Ketika kita berhasil diuji keimanan, maka kita larinya hijrah. Ketika kita tidak bisa, tidak kita anggap positif itu ujian, maka kita larinya ke jalan yang tidak benar. Guna-gunanya nih, kita bicara manusia nih. Ini kita bicara dari hati ke hati nih. Semuanya kita ngalamin kan? Masalah semuanya punya kan? Ini orang yang banyak nih, segini yang banyak, sama nggak masalahnya? Gak ada yang sama. Semuanya berbeda. Pakai jilbab sama, pakai baju tertutup sama, pakai picik sama, pakai sarung sama, kepalanya hitam sama, tetapi tidak ada permasalahan yang sama. Guna-gunanya, jika dia menghadapi masalah itu dengan positive thinking bahwa ini adalah ujian, maka dia akan hijrah ke jalan yang benar. Tadinya nggak pernah ngaji, dia ngaji. Tadinya merasa hebat, gue lemah. Tadinya pakaiannya ketat, gombrang-gombrang. Kenapa? Esensi perempuannya mulai muncul, muslimahnya. Tadinya hati gelisah, jadi tenang. Tadinya sholat enggak rajin, jadi rajin. Tadinya nggak pernah mau ngaji, jadi ngaji. Ngaji itu bawa ketenangan loh, Bu. Bawa ketenangan hati. Bapak di rumah, istri ngadat, anak mau sekolah, belum punya apa-apa, ngadat semuanya. Dibawa ngaji. Pasrah kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, hanya kepada Allah lah kita mohon. Hati jadi tenang. Ala inna bizikrillah tatmainnul qulub. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, damai, ngaji, saling sharing. Tapi kalau masalah itu dihadapinya dengan cara negatif, dengan frontal, memaki Allah, mencaci Allah, nyala-nyalakan Allah, marah sama Allah, maka negatif, larinya brutal. Rambutnya tadinya ditutup pakai hijab, pakai jilbab, dibuka, jilbabnya dilepas, dikuning-kuningin hijau merah kuning,
warna-warni kayak pelangi itu rambut. Laki-laki tadinya pakai bajunya rapi, dicepak kepalanya, bajunya sobek-sobek, minum-minuman. Nah, udah kayak begitu depresi. Kalau bahasa sekarang mah kena mental. Dari depresi jauh kepada Allah, makin merajalela hati, dan setan iblis mendudukin hati dan pikiran. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau dia nggak minum minuman keras, dia bunuh diri. Itu. Jadi inilah yang Allah sebut karakter manusia. Kita sebutkan dalam Quran tadi. Awalan surat Al-Baqarah itu menyampaikan ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita punya rezeki sedikit, kita infak. Punya harta sedikit, kita berbagi. Kaya sedikit, jangan sombong. Bapak, Ibu, sedekah itu tidak mesti kepada anak yatim, tidak mesti kepada orang miskin, tidak mesti kepada duafa, kepada keluarga kita juga, kepada orang tua kita juga, kepada anak istri. Sedekah itu adalah sedekah. Malah kepada orang tua jauh lebih afdal daripada sedekah kepada orang lain. Jika orang tuanya tidak mau. Kalau kita nggak nolongin diri kita di akhirat, tadi ada neraka wail, neraka lazo, neraka hutomah, neraka syair, neraka jahannam. Nah, kan itu kita harus melindungi diri kita dari sentuhan-sentuhan api itu. Mana sih? Apa sih yang dipakai untuk melindungi? Perisainya apa sih? Di antaranya sedekah. Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kita anak Adam, kita meninggal dunia, maka semua amal kita putus. Saudara kita yang kita sayangi, anak kita, menantu kita, suami kita, istri kita yang sangat kita sayangin, itu semuanya ninggalin. Ilamin salasin, kecuali 3. Apa? Sedekah jari. Yang pertama loh itu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. 3. Ini semuanya lagi kita jalanin. Sedekah jariyah, ini lagi kita bahas. Ilmu yang bermanfaat, kita lagi ngaji. Anak yang soleh, kita berdoa dan menciptakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah bukan hanya untuk orang lain. Bapak, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, itu adalah sedekah jariyah. Apa yang kita dapat, kita berikan kepada anak keluarga kita, suami dan anak-anak kita, istri dan anak-anak kita, adalah jari sedekah. Bun, apa bedanya jariyah sama sedekah? Sedekah semampu kita, kapan aja, dalam situasi apapun. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Saking gampangnya sedekah, punya duit 100.000, ngasih makan orang 1 bungkus nasi, sedekah. Masuk ke dalam kencreng, sedekah. Hatta tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum. Terima kasih. Kamu dari mana? Kamu cantik deh. Hei, senyum. Enak kan kalau lihat orang senyum? Indah kan? Jangan. Ah, kata bunda,
Senyum juga sodako. Balik ngaji dari sejak keluar sampai rumahnya merah aja. Sodako. Ketawa aja mikir aja. Kata orang di jalanan, itu kenapa dia senewon? Panjang jalan mikir aja. Kan piwaji akhika, senyummu pada saudaramu, saudaraku. Ketemu lagi sewa. Bisa nggak sih bu kalau ibu lagi ngambek sama tetangga ketemu senyum? Bisa kagak? Kagak ya? Bisa bohong. Yang ada ketemu bantrok malah nyim. Kenapa sewa? Kagak mau ketemu. Orang lagi sewa terus senyum gimana sih? Kagak tahu banget emang lo bang rasain gitu ya. Kami wajihi akhika, senyum kita pada saudara kita, saudara Eka. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Gimana anaknya? Gimana istrinya? Gimana suaminya? Sumringah senyumnya. Coba kalau kita mau moto dipotret, kagak pakai disuruh juga kita senyum. Kenapa? Karena kita pengen ngelihat foto kita itu bahagia, ya kan? Kita saja melihat diri kita di foto, di potret, di hasil foto yang kita dapatkan, maunya senang nggak? Maunya ngelihatnya senyum nggak? Maunya ngelihatnya cantik tidak? Tampan tidak? Ganteng tidak? Iya kan? Senyum. Bahkan senyumnya belum bener, ulangi lagi. Senyum gue belum cakep. Senyum itu saudaraku. Kita pengen mana hasil fotonya, lihat. Oh cakep. Itu giginya kelihatan, jigongnya doang sedikit juga. Ulang lagi. Kenapa? Itu kelihatan gigi gue kuning. Padahal kuning kena sinar ya. Itu manusia. Dia ngeliat di fotonya dia sendiri. Kok jilbab gue kayaknya miring ya? Iya. Coba dah. Bapak-bapak, nggak tahu nih kalau bapak-bapak sama mama lah. Mama kalau jalan, mau di jalanan kek, mau di gedung kek, mau di mana juga nggak betah bisa ngelihat kaca. Iya, jalan di parkiran ada kaca mobil, dia ngaca. Di dalamnya masih ada orang. Dia pakai lipstick di kaca mobil orang. Orang di dalamnya ngapain lu? Iya Bay. Pengen apa? Pengen cantik di wajahmu adalah senyum. Tabassumuka bi wajhi akhika sodako. Senyum Anda, senyummu pada saudaramu adalah saudara. Bu, rasanya kita enak deh kalau lihat orang itu senyum, cantik deh. Iya Bay. Itu saudaraku. Nah, jagain diri kita dari api neraka dengan saudara. Gampang banget. Punya uang sedikit kasih makan, makan di bareng-bareng. Saudaraku, cari kumpulin amal ibadah yang kecil-kecil. Jangan pegang yang gede-gede tapi tarsuk. Iya, gue mau qiyamulail semalaman kagak mau. Pokoknya nggak mau merem aja. Gue mau sholat aja semalaman. Cuma rencananya doang. Dikerjakannya bang. Air sampai meninggal. Yang kecil-kecil dah. Ya enggak? Sedikit-sedikit. Bu, kalau kita dikenang di Arash, ditolong oleh Rasulullah, disebut-sebut namanya oleh Allah, senang gak sih Bu?
kalau nama kita sama sekali tidak disebut oleh Allah. Sedih Bu. Ibu lagi datang ke rumah saudara ibu. Ibu datang ke rumah saudara ibu. Terus saudara ibu yang kaya hanya sebut nama beberapa orang saja. Ibu kagak disebut, diakuin pun enggak. Sedih enggak Bu? Apa yang ibu lakukan Bu? Apa yang ibu lakukan Bu? Saya kalau urusan tauhid saya akan nangis Bu. Kenapa akan nangis? Bagaimana kalau kita tidak pernah disebut oleh Allah? Bagaimana kalau kita tidak pernah disebut oleh Allah, oleh Rasul kita? Kenapa? Karena kita tidak pernah menyebut nama Allah. Karena kita gak pernah zikir. Karena kita gak pernah sholawat. Allah gak mau menyebut nama kita. Namun demikian, Allah tetap sifat Rahman Rahimnya Allah lebih dikedepankan daripada murkanya Allah. Kalau bicara tauhid, saya paling selalu terbawa emosi. Kenapa? Saya mencontohkan kita. Kenapa? Kita gak diakui sama saudara kita sedih gak Bu? Kalau bicara tauhid saya selalu menangis Bu. Kenapa menangisnya? Kenapa menangisnya? Kita adalah ciptaan Allah. Kemudian kita termasuk hamba yang dilupakan Allah. Sedih gak Bu? Kita bakal mati. Kita bakal kembali kepada Allah. Tapi kitanya melupakan Allah dan kita dilupakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita melupakan diri kita sendiri. Jadi jujur kita ini untuk kita bicara terkait hati kita. Dari pagi sampai malam terus kita bergelut dengan aktivitas kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah berbicara tentang hati kita. Kita tidak pernah bicara tentang nanti kita bagaimana. Itulah kenapa saya selalu sampaikan, ayo berbagi, ayo kita tauhid, ayo kita persiapkan diri kita untuk akhirat kita. Jadi jangan selalu mengandalkan tarsok untuk ibadah. Tarlah, besoklah, nggak perlu sekarang. Nanti aja saya mau sodakonya gedean, ditungguin kagak datang. Nanti aja saya mengajinya, nanti saja saya mah ibadahnya. Sampai umur kita, sampai masa tua kita sakit, nggak bisa bangun lagi untuk sholat, nggak bisa bangun lagi untuk ibadah, nggak bisa bangun lagi untuk sedekah, nggak bisa bangun lagi untuk berbagi. Apa yang kita katakan? Ya laitani, ya laitalana, ya kalau saya semua, ya kalau ini, ya kalau itu. Jadi Bu, kita upayakan bapaknya, ibunya, yuk beramal dari sedikit-sedikit. Kan waktu terus berjalan, ya kan? Cepat nggak waktu? Cepat banget. Udah sampai lagi. Umur berkurang nggak? Berkurang. Ada nggak penyesalan di muka? Nggak ada penyesalan mah semuanya di belakang. Nyesel di belakang, nggak ada yang di muka. Jadi saya selalu ngajakin kita semua untuk kebaikan kita. Lu mau udah kurban ya? Iya gua mau udah. Dari mana? Kemarin ikut arisan kurban.
gue nyesel ya nggak ngikut, beli sapi 40 juta nggak bisa, ya Pak ya. Maka kita ibadahlah ittaqullah mastata'tum, takwa kepada Allah semampu kita. Jangan nungguin yang gede, jangan nungguin yang besar, jangan nungguin yang banyak, semampu kita. Itulah tadi saya baca di awal muqaddimah surat Al-Baqarah. Di sana berbicara karakter manusia, yang takwa iman, yang munafik, yang kafir. Iman hari ini kita bahas terkait dengan keimanan kita, bicara dari hati ke hati. Nanti besok kita bahas, ada di antara kita juga yang munafik, ada. Besok kita bahas orang munafik, ciri-ciri orang munafik. Kita liatin di sini ada kamu munafik. Keras banget rumahnya ya. Kita liatin besok ciri orang munafik. Kalau orang kafir mah anggaplah gak ada ya. Orang munafik. Orang munafik tadi yang kata Abi tadi, malaikat Jibril gak mau ngasih tahu neraka itu. Neraka apa? Neraka sa'ir. Buat siapa neraka sa'ir? Kata Jibril, buat anak cucu Nabi Adam yang umat Muhammad. Siapa yang umat Muhammadnya? Orang munafik. Kita lihat besok, adakah munafik itu pada hati kita? Kita lihat. Kalau kita masih ada munafik itu, yuk kita bersihkan, insya Allah. Maka sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang mau nanya silakan. Caranya kan kemarin udah belajar mengikhlaskan. Berarti kalau mengikhlaskan tuh udah tidak diingat-ingat lagi kan. Kita berusaha untuk ikhlas, untuk tidak mengingat-ingat lagi. Tapi kenapa Bun, di saat kita udah belajar ikhlas, udah pasrah, udah kayak berserah diri, tapi terkadang ada hal-hal yang tiba-tiba muncul, kesel lagi kayak gitu Bun, inget lagi. Jadi belum, apakah itu belum sepenuhnya ikhlas atau bagaimana? Terus gimana cara menghadapi itu Bun? Padahal kan Bunda bilang kalau kita udah belajar ikhlas berarti kita udah melupakan, kita berserah diri kayak gitu. Tapi kita berusaha nih untuk mengikhlaskan semuanya, berserah diri, udah mau untuk melupakan kayak, tapi tetap aja kadang kalau ingat terus ada hal-hal yang bikin ingat itu bikin dongkol gitu kayak gitu. Terima kasih Bun. Bu, saya mau nanya, yang ditanyakan oleh Ibu Kartini, Ibu alami semua nggak? Alami. Bu, Bapak, saya mau nanya, yang ditanyakan oleh Ibu Kartini, Ibu alami, Bapak alami semua nggak? Alami. Sama kan? Makanya nanya. Ternyata oh iya. Oh iya. Oh iya. Iya nggak? Dengerin. Ini berbicara, itulah manusia apa artinya? Dengerin nih. Kata Allah, Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, orang beriman, kita, apakah kita mengira kita telah beriman? Kan kita beriman ini mau hijrah, mau ikhlas, mau belajar ikhlas. Kita beriman, udahlah utangnya banyak banget, gua lupain aja. Dia bikin kesel dulu, saya berupaya untuk lupain. Udah berupaya nih dengan menyibukkan diri, lupa. Lagi bengong, datang lagi, sewot lagi, jengkel lagi, kesel lagi. Maka kata Allah, ahasiban nas ayyaqulu ahasiban nas ayyutraku
ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu mengira ditinggalkan? Dia itu beriman. Saya sudah beriman kepada Allah. Saya mau ikhlas, saya mau ridho, saya mau sabar. Beriman. Itu kan bagian dari iman kan? Terus udah begitu, wa hum la yuftanun. Terus tidak dikasih ujian sama Allah. Bohong. Ketika kita menerapkan pada diri kita, gua mau ikhlas, saya mau ridho, saya mau sabar. Suami saya meninggal, istri saya meninggal, saya nangis melulu. Yaudah, saya mau ikhlas saja, saya belajar ikhlas saja. Istri saya meninggal, sayang banget saya sama istri saya. Istri saya cantik, istri saya bagus, istri saya segala macam. Suami saya meninggal, itu tangisin aja tuh suami sama istri meninggal. Anak tangisin terus. Kita terapkan pada hati kita. Saya mau ikhlas, saya mau ikhlas, saya mau sabar, sabar, sabar ya Allah, sabar ya Allah, sabar ya Allah, sabar. Apa sih artinya sabar? Diam, enggak ngomong ke siapapun, enggak curhat pada siapapun, enggak maki-maki, enggak nyapu-nyapu, kecuali curhat hanya pada Allah. Ikhlas, udahlah, semuanya nanti kembali pada Allah. Biarkan udah ikhlas, belajar, udah mulai bisa sedikit-sedikit. Tiba-tiba lagi bengong, nggak ada kerjaan, tiba-tiba datang lagi, masuk itu hantunya ke dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita. Cek banget, berarti dia punya utang, kapan itu dibayarnya ya? Lu gara-gara selingkuh, gara-gara lu gue jadi begini. Balik lagi. Apa itu artinya, Bu? Itu setan lagi berperang dengan hati kita. Kita lagi berperang dengan setan, dengan pikiran jahat kita. Kenapa? Karena setan mah kerjaannya yuwaswisu fi sudur. Diingatkan lagi sama setan supaya kita ingat lagi. Kalau udah gitu ngapain? Maka kita istighfar lagi, zikir lagi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, beri pertolongan pada hamba-Mu untuk berlaku ikhlas. Mohon lagi pada Allah. Itu namanya ujian. Kalau lagi diuji kayak begitu, kita istighfar, kita belajar lagi untuk ikhlas, maka itu Allah jadikan sebagai pahala. Balik lagi, lama-lama Allah kasih sifat lupa pada hati kita, maka kita akan melupakan semua kejahatan tersebut. Kalau kita ingat terus, banyak istighfar, banyak ingat Allah, emang perjuangan itu kan. Hidup itu al-hayat aqidatun wa jihad. Hidup adalah keyakinan, implementasi dari iman, wa jihadun, perjuangan. Jadi yang menguatkan adalah hati kita. Banyak berdoa pada Allah, istighfar lagi, tawakal lagi, ikhlas lagi, belajar lagi. Kata Allah, Allah yang bilang, kalian udah bicara beriman terus gak uji, bohong itu namanya. Jadi pastinya siap-siap kita nerima ujian. Itu namanya ujian. Supaya kita balik lagi, istighfar lagi pada Allah, belajar lagi ikhlas, belajar lagi sabar. Maka yang kayak gitu diobatinnya dengan coba tuh udah ngantur kayak gitu, akhirnya muncul kurang ajar lu, memang gak beradab, memang begini, memang begitu, mencaci maki deh. Tapi kalau kita ngaji lagi, istighfar, iya nggak? Iya. Itulah istighfar, tahmid, tahlil, berbahagia. Maka itu akan menolong kita. Insya Allah.
Jadi itu adalah ujian hati dan pikir. Itu adalah konsekuensi daripada keimanan kita. Jadi itu jadi pahala. Kenapa kita balik lagi? Aduh, harus ikhlas lagi. Aduh, iya. Ya Pak ya? Insya mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Kita selalu diberikan keikhlasan, iman, ihsan yang kuat dalam hati kita. Insya Allah. Yang paling penting kita dikasih istiqomah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma ighfirna ya karim. Allahumma bi'akil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man yaghfir wa yarham, wa ya dafi'a balaya Allah, wa ya dafi'a balaya Rahman, wa ya dafi'a balaya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa aminna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al-jannata mal iman. Allahumma sabbitna mal iman wa akhrijna min ad-dunya mal iman wa khatib lana min al-jinni mal iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah, syarri dunya syarril akhirah. Ighfirlillahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.